kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Di sini, saya sendiri Nadia Salsabila akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pemasaran secara umum dan juga menurut para ahli. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran secara umum yaitu proses penganalisaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebuah program yang mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah pertukaran dengan pasar yang ditujukan serta berujung terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara efektif sekaligus efisien. Lalu selanjutnya, ada pengertian manajemen pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Philip Kotler. Menurut Philip, manajemen pemasaran merupakan suatu proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan berbagai program yang memiliki tujuan untuk menimbulkan pertukaran dengan pasar yang dituju dengan maksud untuk meraih tujuan perusahaan. Lalu yang kedua ada menurut Darmesta dan Handoko. Menurut mereka, manajemen pemasaran merupakan salah satu aktivitas pokok yang dilaksanakan oleh perusahaan guna mempertahankan keberadaan perusahaannya, berkembang, serta memperoleh keuntungan dari kegiatan pertukaran. Lalu, ada menurut William J. Stanton. Menurutnya, manajemen pemasaran merupakan suatu sistem dari keseluruhan dari aktivitas bisnis yang bertujuan untuk perencanaan, penentuan harga, promosi, serta distribusi barang atau jasa yang bisa memuaskan konsumen. Lalu, yang keempat ada menurut Sofyan Asauri. Menurutnya, manajemen pemasaran merupakan aktivitas analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian berbagai program yang sudah disusun ke dalam pembentukan, pembangunan, serta pemeliharaan laba hasil dari transaksi atau pertukaran melalui sasaran pasar guna meraih tujuan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kelima, ada menurut Basu Swasta. Manajemen pemasaran merupakan sebuah sistem keseluruhan dari berbagai aktivitas bisnis yang bertujuan untuk perencanaan, penentuan harga, mempromosikan, serta mendistribusikan barang atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan baik untuk pembeli yang ada ataupun pembeli potensial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasha Tisa Tunisha dari Pendidikan Akuntansi 2019A dengan NIM 1900204. Saya dari kelompok 5 yang menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemasaran. Konsep pemasaran merupakan suatu aktivitas perencanaan pemasaran guna meraih tujuan perusahaan yakni kepuasan pelanggan yang terdiri beberapa unsur. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah placement, yang keempat adalah promotion, sosial maupun global. Lalu saya akan menjelaskan tentang 5 konsep. Jadi di dalam konsep pemasaran ada 5 konsep produksi. 5 konsep pemasaran. Yang pertama adalah konsep produksi. Konsep produksi ini adalah konsep yang pertama dipakai oleh perusahaan yang percaya jika konsumen yang menginginkan produksi dengan harga yang terjangkau serta mudah untuk diperoleh. Sehingga barang produksi akan mudah dipasarkan. Perusahaan yang menerapkan konsep ini akan melakukan produksi dalam jumlah yang besar untuk meminimalisir biaya produksi. Dengan begitu, mereka dengan menekankan modal dengan penerapan produksi massal. Konsep ini juga bisa sukses diterapkan jika terdapat permintaan pasar yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang ditawarkan. Lalu yang kedua adalah konsep produk. Konsep produk dilihat oleh asumsi jika konsumen cenderung lebih menyukai produk yang berkualitas, yang mana harga serta ketersediaan produk tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pembeli.
Perusahaan yang menerapkan konsep ini pada umumnya akan memproduksi barang dengan kualitas terbaik dan tentunya akan dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Produk yang relatif lebih mahal tersebut tidak akan menarik sebagian pembeli yang masih berpikir untuk memilih produk dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah ada konsep penjualan. Konsep ini beda halnya dengan dua konsep yang sudah saya tadi jelaskan, yang lebih berfokus terhadap produk. Lalu konsep penjualan ini nantinya akan berfokus terhadap pemasaran produk. Konsep ini percaya jika produk apapun terlepas itu dari harga kualitas, harga, maupun permintaan pasarnya, produk akan dapat dipasarkan jika perusahaan menjual secara agresif. Konsep penjualan ini tidak mementingkan kaitan antara konsumen serta kecenderungan hanya mengutamakan target penjualan dengan peroleh keuntungan yang didapat. Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung mengabaikan kepuasan dari pelanggan serta loyalitas konsumennya. Lalu yang keempat ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini, perusahaan yang menerapkan konsep manajemen pemasaran keempat ini akan menjadikan konsumen sebagai pusat perhatian. Perusahaan nantinya akan memfokuskan terhadap keperluan konsumen serta berupaya dalam memahami apa yang diinginkan di pasar. Tidak jarang, perusahaan nantinya akan melakukan riset terlebih dahulu sebelum akan memulai produksi serta akan memasarkan produk. Perusahaan yang menerapkan konsep pemasaran ini dapat mempunyai nilai yang lebih daripada kompetitornya, serta pula akan membuat konsumen akan menjadi lebih loyal terhadap satu brand dibandingkan dengan brand lainnya. Saya Fitriana Sakinah akan menjelaskan mengenai konsep pemasaran yang selanjutnya, yaitu konsep pemasaran sosial. Konsep manajemen pemasaran yang terakhir ini terbilang lebih baru daripada keempat konsep sebelumnya. Tak hanya menekankan fokus terhadap konsumen saja, konsep dari pemasaran sosial juga akan menekankan kepentingan konsumen serta masyarakat secara umum. Perusahaan yang menerapkan konsep ini juga akan mempertimbangkan etika dalam hal praktik pemasaran mereka. Tak hanya fokus terhadap keuntungannya saja, perusahaan juga nantinya akan berupaya dalam mengimbangi keperluan, kepuasan, serta minat konsumen. Nah, dari 5 konsep di atas, maka dapat kita ketahui jika terdapat 3 elemen penting dalam konsep manajemen pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, orientasi pada konsumen, di mana akan menjadikan konsumen sebagai raja. Produsen nantinya akan memberikan berbagai penawaran yang terbaik, baik itu mulai dari produk terbaik sampai cara pelayanan konsumen. Yang kedua yaitu perencanaan kegiatan pemasaran. Seluruh aktivitas pemasaran mulai dari strategi, implementasi, analisis, pengawasan, serta aktivitas yang lainnya yang berhubungan dengan pemasaran harus disusun secara terperinci. Kemudian yang ketiga yaitu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen tak hanya diukur dari kualitas produknya saja, namun juga dilihat dari bagaimana strategi pemasaran dari perusahaan dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gardiana dengan NIM 1901726. Saya akan menjelaskan mengenai istilah penting dalam konteks pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk merupakan semua hasil kerja manusia yang bisa ditawarkan terhadap manusia lainnya, baik itu dalam bentuk barang, jasa, ataupun ide. Yang kedua ada nilai. Nilai adalah perkiraan konsumen terhadap sebuah produk untuk kepuasan mereka, apa yang dirasakan, dan apa yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga ada biaya. Biaya adalah harga yang harus dibayarkan oleh konsumen atas produk yang ia konsumsi. Selanjutnya keempat yaitu kepuasan. Kepuasan adalah seberapa puas konsumen mengenai produk yang mereka konsumsi. Dan yang terakhir ada pasar. Pasar adalah tempat yang berisi seluruh pelanggan potensial yang berniat untuk bertransaksi pada suatu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Adnan Gemilang dengan NIM 1908571. Di sini saya akan menjelaskan strategi perencanaan pemasaran dan tahap perkembangan manajemen pemasaran. Yang pertama adalah strategi. Di sini meliputi ada target market dan marketing mix. Yang pertama adalah target market. Target market merupakan pelanggan homogen yang ingin dilayani oleh suatu perusahaan. Yang kedua ada marketing mix. Marketing mix merupakan suatu variabel yang disusun oleh suatu perusahaan. Di sini variabel tersebut dibagi 4. Yang pertama ada produk, yang kedua ada struktur harga, yang ketiga adalah produksi, dan yang keempat ada saluran distribusi. Dalam variabel di atas digunakan sebagai dasar untuk memilih posisi yang strategis dalam pasar. Kemudian ada tahap perkembangan manajemen pemasaran. Yang pertama ada tahap orientasi produksi. Dalam tahap ini, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, digunakan barang yang berkualitas baik dan harga yang wajar akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian ada tahap orientasi penjualan. Di tahap ini menekankan bahwa apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, diperlukan untuk menguasai pasar dan melakukan promosi yang memadai. Kemudian ada tahap pemasaran. Di tahap ini, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif dan departemen lain dilakukan oleh manajer pemasaran. Kemudian ada tahap orientasi sosial masyarakat. Di tahap ini ditekankan memerlukan sikap dan tanggung jawab sosial yang baik. Sekian. Perkenalkan, nama saya Cantika Febri Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen pemasaran. Nah, fungsi manajemen pemasaran itu ada 5. Yang pertama, fungsi penyampaian produk atau distributing. Tujuannya supaya masyarakat luas mengetahui apa produk kita. Yang kedua, fungsi jual beli atau trading. Fungsi jual beli atau trading ini adalah hakikat dari manajemen pemasaran guna bisa memberikan keuntungan dari proses jual beli produk kita. Yang ketiga, fungsi penyediaan sarana atau facilitating. Nah, fungsi ini berkaitan dengan berbagai aspek untuk meraih kelancaran produksi. Aspeknya itu ada penggudangan, komunikasi, dan penyortiran supaya sesuai dengan standar. Yang keempat ada fungsi melakukan riset atau research. Manajemen pemasaran harus melakukan riset konsumen supaya tahu apakah produk kita bisa diterima dan laku di kalangan masyarakat. Dan yang terakhir ada fungsi pemrosesan atau processing. Suatu proses pengubahan barang agar menjadi barang yang mempunyai nilai tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Hidayat dengan NIM 1900022. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen pemasaran. Tujuan yang pertama yaitu menambah permintaan. Coba bayangkan jika kita membuat suatu produk, tetapi produk yang kita hasilkan itu permintaannya sedikit. Nah, maka dari itu di manajemen pemasaran ini kita memikirkan bagaimana sih produk ini bisa mendapatkan permintaan yang banyak. Kayak contohnya di manajemen pemasaran ini kita memikirkan bagaimana kalau misalkan packagingnya diubah semenarik mungkin agar para customer itu bisa tertarik dengan produk yang kita hasilkan. Yang kedua ada menciptakan kepuasan konsumen. Nah, menciptakan kepuasan konsumen ini terbagi menjadi 2, yaitu surplus konsumen dan utility atau kepuasan. Yang pertama, surplus konsumen. Surplus konsumen ini diperoleh dari penukaran uang yang mereka kasih menjadi barang yang mereka inginkan. Contohnya, ada seseorang yang ingin membeli smartphone. Terus ia tuh mendapatkan cashback saat ia membeli smartphone tersebut. Nah, cashback tersebut yang dinamakan surplus konsumen. Yang kedua ada utility atau kepuasan. Nah, utility atau kepuasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada time utility. Time utility ini sebagai contoh, saat kita membeli barang atau saat konsumen membeli barang kepada kita, dipastikan bahwa barang tersebut
sampai kepada konsumen tepat waktu, tidak terlambat. Yang kedua ada flash utility. Saat para konsumen itu membeli barang kepada kita, misalkan dengan cara COD, nah mereka pasti akan puas jika COD tersebut dilaksanakan atau dilakukan di tempat yang dekat dengan mereka. Yang ketiga ada owner utility. Nah, owner utility ini merupakan pertambahan nilai kepuasan dari konsumen, sebab konsumen bisa mempunyai suatu barang tersebut, jadi mereka puas setelah mendapatkan barang tersebut. Yang ketiga, memperoleh market share. Nah, market share adalah seluruh permintaan dari konsumen kepada barang dan juga jasa yang bisa mencerminkan golongan konsumen berdasarkan dengan karakter khasnya. Sehingga para manajer pemasaran ini dapat memperoleh data mengenai perilaku konsumen. Market share juga sangat bermanfaat apabila dalam sebuah perusahaan memperoleh kompetitor atau persaingan dari perusahaan lain yang mempunyai produk yang sejenis dengan market, sehingga disinilah manajemen pemasaran akan sangat memperlakukan untuk beradu strategi yang mereka punya dengan produk lainnya. Tujuan yang keempat yaitu mendapatkan profit. Tujuan utama dari manajemen pemasaran yaitu memperoleh profit atau keuntungan maksimum dengan pengeluaran seminimum mungkin. Perolehan dari suatu perusahaan juga bisa dipakai guna mengukur kesuksesan dalam suatu perusahaan. Keuntungan ini dapat diperoleh oleh manajemen pemasaran yang mampu bekerja dengan baik, sehingga pemasaran produk perusahaan itu dapat membuat produknya laku keras di pasaran. Tujuan yang kelima yaitu membuat branding atau citra. Nah, salah satu tujuan dari manajemen pemasaran harus bisa membuat branding atau citra yang positif di mata masyarakat. Maka dari itu, masyarakat akan tertarik untuk membeli produk yang kita hasilkan. Sebagai contoh, kita bandingkan antara KFC dengan ayam goreng yang dijual di pinggir jalanan. Pada dasarnya, mereka membuat atau menjual produk yang sama, yaitu ayam goreng. Tetapi masyarakat lebih memilih untuk membeli KFC, padahal notabene harga KFC itu lebih mahal. Nah, mengapa demikian? Karena KFC itu sudah memiliki branding atau citra yang positif di masyarakat. Makanya masyarakat lebih tertarik untuk membeli KFC. Perkenalkan, nama saya Sisilia Sastairawan dengan NIM 1902678. Saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu. Tujuan manajemen pemasaran dari segi jangka waktu dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek untuk perusahaan mendapatkan untung secepat mungkin, yang berarti segala biaya dapat tertutup dan mendapat kelebihan yang disebut dengan untung atau laba. Yang kedua, jangka menengah. Tujuan jangka menengah merupakan mengusahakan mencapai titik impas secara total biaya produksi dengan total volume penjualan dengan memperluas cangkupan promosi. Dan yang ketiga adalah jangka panjang. Jangka panjang di mana hubungan antara perusahaan dengan si konsumen atau pelanggan setianya agar tetap loyal terhadap produk tersebut. Jadi perusahaan harus melakukan inovasi yang baru dan kreativitas, dan tidak lupa dengan memberikan promosi yang banyak untuk pelanggan setianya. Halo, saya Nurwulan Aningtyas. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah perencanaan kegiatan pemasaran produk sekaligus menjamin apresiasi konsumen dan pemahaman tentang produk. Manajemen pemasaran juga harus mengerti tentang kebiasaan dan motif pembelian konsumen. Seorang manajer pemasaran juga membutuhkan imajinasi yang tepat dan keterampilan kreatif dalam perencanaan untuk menguasai kondisi pasar yang berubah, dan juga membutuhkan keterampilan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan organisasi dinamis yang tersebar luas.